Timnas Indonesia U17 dibantai Korea Utara dalam lanjutan perempat final Piala Asia U17. Tidak tanggung-tanggung, pasukan Nova Arianto diperembak habis 6 gol tanpa balas di laga ini. Pembantaian ini pun membuka mata dunia bahwa Korea Utara juga punya kekuatan sepak bola yang mengerikan. Meski tidak seganas saudaranya Korea Selatan, Korea Utara nyatanya punya permainan sepak bola yang menakutkan. Mereka pernah jadi Raja Asia, serta beberapa kali menjejakkan kaki di Piala Dunia. Penasaran dengan kekuatan negara pembantai Timnas Indonesia U17 ini? Wajar saja Lur, Timnas U17 kita dibantai oleh Korut 06. Ternyata inilah rahasia Korut yang bisa mengalahkan Indonesia dengan jumlah gol yang telak. Gimana lanjut beritanya? Yuk kita simak video sama-sama. Check it out. Korea Utara. Mendengar negaranya saja kita sudah terbayang seperti apa negara yang satu ini. Ya, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un memang sudah dikenal luas di seluruh dunia. Namun, kalau bicara soal sepak bola, maka lain cerita. Olahraga sekulit bundar negara yang satu ini tidak begitu mendapat sorotan. Akibatnya tidak banyak yang tahu seperti apa performa Timnas Korea Utara di kancah persepak bolaan internasional. Tidak banyak yang tahu bagaimana roda persepak bolaan di Korea Utara berjalan secara pasti, mengingat tertutupnya negara yang satu ini. Namun bicara soal sepak bola, Korea Utara punya struktur yang cukup baik. Korut punya liga yang bernama DPR Korea League dengan struktur 3 kasta kompetisi. Bicara soal tim nasional, Korut bisa dibilang bukanlah kekuatan besar. Namanya tidak sebesar Jepang atau bahkan Korea Selatan. Beberapa kali ikut turnamen internasional seperti Piala Dunia dan Piala Asia, Korut lebih sering menjadi penggembira. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 saja, prestasi negeri para pertapa lebih buruk dari Timnas Indonesia. Ketika Timnas kita sedang berjuang lolos ke round 3, Korut sudah dipastikan tidak akan bertolak ke Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Korut terhempas ke posisi juru kunci di grup A yang membuat mereka tidak bisa bermain di Piala Dunia. Pernah mencapai perempat final Piala Dunia pada 1966, Korut selebihnya boleh dibilang tidak punya prestasi lebih baik. Dari sederet catatan tersebut, sah rasanya kalau kita mengatakan Korut bukan negara sepak bola. Meski secara ranking lebih baik dari Indonesia, Korut tidak memiliki kekuatan semenakutkan Jepang atau Korea Selatan. Setidaknya itu yang diketahui dari berbagai media. Tapi tim-tim menghanyutkan dia Lur ya. Sepak bola Korea Utara yang kita bahas dari awal adalah sepak bola timnas seniornya. Kendati kekuatan timnas senior tidak terlalu garang, lain cerita dengan timnas kelompok umur. Di level junior, Korea Utara adalah entitas berbeda. Mereka adalah sebuah kekuatan menakutkan yang selalu bikin lawan ketar-ketir. Spesifik untuk ajang Piala Asia Under 17, Korea Utara 2 kali menyabet gelar juara. Pada edisi 2014 di Thailand, Korea Utara menyabet gelar juara dengan menundukkan Korea Selatan, yang secara profil dikenal lebih garang. 4 tahun sebelumnya, Korut juga berhasil menyabet trofi di Uzbekistan setelah menaklukkan tuan rumah 2 gol tanpa balas. Selain menjadi juara, Timnas Under 17 Korea Utara juga pernah 2 kali menjadi runner-up di ajang Piala Asia. Tahun 2004 di Jepang, Korea Utara melaju ke final untuk berhadapan dengan Cina, namun kalah 1-0 di partai tersebut. Edisi berikutnya di Singapura 2006, Korea Utara memaksa Jepang bermain sampai extra time di babak final, tetapi harus kalah 4-2 melawan negeri matahari terbit. Korut di level kelompok umur memang berbahaya. Selain raihan trofi Piala Asia di level timnas pria Under 17, ada sederet prestasi lain yang membuat mereka tampak menakutkan. Di kelompok umur Under 20, Korut adalah juara Piala Asia dalam 3 edisi. Sementara di sektor wanita Under 17 dan Under 20, negara yang satu ini bahkan sudah memenangkan Piala Dunia total 6 kali. Iya Lur ya, apa sih namanya ya, apakah sekarang ini zamannya atau masanya negara-negara yang dianggap persepak bolaannya kurang maju sekarang tuh malah semakin pada menunjukkan taringnya Lur ya, seperti Indonesia yang sebelumnya
tim yang selalu dicemooh sekarang menjadi pusat perhatian dunia. Dan juga begitu juga dengan Korea Utara ini Lur ya, yang tiba-tiba muncul dengan kemenangan melawan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0 Lur ya. Itu adalah kemenangan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun Lur ya. Banyak sekali dunia ini yang akan memprediksi Indonesia akan menang waktu melawan Korea Utara, tapi ternyata sebaliknya, malah Indonesia malah ditelanjangi oleh Korea Utara Lur ya. Memang tidak hayal kalau misalnya Korea Utara berlaku seperti itu, karena memang mendengar rumor Korea Utara dilatih oleh pelatihnya Aram militer, karena memang sepak bola U17 Korea Utara ini ada di bawah pimpinan dari Kementerian Pertahanan Negara Korut sendiri loh. Jadi fisik mereka pasti istilahnya tinggi-tinggi dan juga mental dan juga fisiknya pasti kuat-kuat loh ya, karena memang dilatih ala militer di Korea Utara sana. Itu sangat luar biasa kalau menurutku loh. Jadi Korea Utara harus diperhitungkan juga persepak bolaan kali ini loh. Kita lanjut. Sebagai sebuah negara yang tidak banyak mendapat sorotan, Korea Utara punya kualitas sepak bola yang diam-diam menghanyutkan. Tidak banyak yang tahu pasti bagaimana pembinaan sepak bola di sana. Tetapi prestasi di berbagai kelompok umur membuktikan kalau Korut bukan tim yang patut diremehkan. Saya ingin badak. Korea Utara adalah negara yang dikenal disiplin. Fakta ini membuat Korut kerap menerapkan aspek fisik di segala bidang termasuk sepak bola. Benar. Di Piala Asia Under-17 ini kita disuguhi strategi impresif Korut yang memanfaatkan fisik badak para pemainnya. Masyarakat Indonesia mungkin dibuat terkesima dengan fisik pemain timnas Indonesia Under-17. Serangan cepat, pertahanan rapat, menjadi sesuatu yang di-highlight dari permainan armada Nova Arianto selama fase grup. Namun ketika bertemu Korut, bisa dibilang fisik Indonesia ternyata tidak ada apa-apanya. Tahu sepak bola heavy metal ala Jurgen Klopp? Itulah yang ketara dari permainan Korea Utara di laga melawan Indonesia. Pelatih Oh Tae-sung tahu betul kalau fisik timnya di atas angin. Untuk itu setiap kali hilang bola, Korut langsung menerjang dengan pressing gila untuk memenangkan kembali bola. Di sisi lain, Korut juga mungkin menganalisa permainan Indonesia di laga kontra Korea Selatan kemarin. Korut tahu Indonesia akan main defensif dan cenderung pasif. Untuk itu, mereka berani menggempur habis, serta membuat skema pressing super agresif demi menutupi celah serangan balik serapat mungkin. Fisik menjadi aspek yang paling kentara dari permainan Korut. Sayangnya, aspek fisik itu berhasil membuat negara Kim Jong-un ini menang besar di Jeddah. Korut dengan enteng melibas Indonesia 6 gol tanpa balas, memulangkan Garuda Muda ke tanah air supaya bisa mempersiapkan diri lebih lama untuk Piala Dunia Under-17. Gila loh ya, fisiknya fisik badak ya, yang sebelumnya itu disematkan kepada netizen atau para dunia menyematkan fisik badak itu kepada timnas U17 kita, tapi sekarang diambil alih oleh Korea Utara. Memang secara di atas kertas pemain-pemain Korea Utara lebih berpengalaman dan juga lebih tinggi, lebih mempunyai fisik yang luar biasa karena dilatih dengan ala militer mereka loh ya. Dan juga Indonesia baru memulai melatih Nova Arianto melatih timnas U17 ini ala militer kita. Baru-baru mungkin sebelumnya Korea Utara telah menerapkan dari jauh-jauh hari loh ya. Makanya masih harus pembelajaran lagi dan lebih giat lagi U17 kita untuk berlatih ala militer agar fisiknya seperti Korea Utara ini loh ya. Kita lanjut. Merangkum beberapa poin yang sudah kita bahas, Korea Utara adalah negara yang bisa dijadikan contoh bagus. Korut tidak butuh exposure, mereka juga tidak butuh puja-puji media untuk mengangkat nama. Korut berjuang mati-matian, mengandalkan aspek yang tidak dimiliki semua negara, fisik mereka. Mau tahu kenapa Korut hebat di level umur dan kelihatan melempem di level senior? Banyak yang menganalisa fakta ini terjadi karena Korut hanya mengedepankan aspek fisik, sementara di aspek teknikal dan taktikal, mereka tidak sekuat negara-negara kekuatan sepak bola lainnya, seperti Jepang, Korsel, atau mungkin Australia. Ya Lur ya, walaupun kali ini Indonesia tim 17 kita kalah, tapi di kemudian hari atau masih ada sih ajang yang lebih bergengsi lagi, yaitu Piala Dunia. Dengan walaupun keimanan, kita
kita harus tetap mendukung timnas U17 kita, karena memang ini adalah suatu kebanggaan yang timnas Indonesia U17 kita lolos ke Piala Dunia, dan juga ini adalah suatu pembelajaran juga agar mental-mental mereka semakin matang dan juga lebih giat lagi belajar, karena memang Korut tidak punya taktik dalam bermain bola, tapi mereka punya fisik. Itulah yang harus dipelajari oleh Nova Irianto dan juga para pelatih-pelatih Indonesia lainnya untuk menaklukkan Korea Utara, lur ya. Dan juga di sini harus tetap sabar dan juga harus tetap semangat timnas U17 kita membawa timnas nama baik Indonesia di kancah sepak bola internasional atau sepak bola dunia. Sekian reaction dari gue kali ini, lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.